Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Wa tawaffana mu'minin. Wa adkhilna jannatakan na'im. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Tamu agung yang bernama Ramadan itu telah pergi. Sementara di tahun yang akan datang, tidak tahu apakah kita dapat bertemu kembali dengannya ataukah tidak. Kini tinggallah kewajiban untuk menjaga spiritnya agar tetap ada dan tidak terlena oleh hiruk pikuk dunia yang membuat kita melupakan apa yang sudah kita bangun pada bulan Ramadan itu. Apa yang telah baik tetaplah baik. Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 92. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, pastinya masih kuat dalam ingatan antusiasme kita yang begitu menggelegar saat mana kita menyambut bulan Ramadan. Lalu kita melaksanakan saum, menahan lapar dan haus, serta menjaga hal dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak dan membatalkan nilai puasa kita. Malamnya kita bersemangat mengerjakan sholat tarawih, qiyamul lail, tadarusan, dan tilawah Al-Quran. Kita juga rela bangun pukul 3 dini hari untuk sahur. Itu semuanya hendaknya menjadi hal yang harus dipertimbangkan agar antusiasme dan semangat ta'abud tetap terpelihara pasca Ramadan. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, janganlah sampai kita mengalami sindrom futur. Karena penurunan semangat menurun, timbul rasa malas, passion menjadi kendur setelah sebelumnya giat dan energik. Futur adalah penyakit. Ia adalah stuck, berhenti dan diam setelah bergerak, lemah setelah kuat, bosan setelah semangat, terputus setelah bersambung. Ia adalah perasaan malas, lamban, kendur setelah rajin beramal. Rasulullah SAW memberi peringatan dalam sabdanya, Ya Abdullah, la takun misla fulanin, kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin sholat malam. Sekarang ia meninggalkan sholat malam tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, bulan Ramadan iklimnya pekat ruhiyah, nuansanya spiritual, dan orientasinya ukhrawiyah. Al-Quran diturunkan di bulan ini karenanya bulan Ramadan itu menjadi bulan suci. Umat pun fokus dalam meningkatkan ketakwaan, beribadah secara intensif. Setan diikat, pintu surga dibuka,
pengampunan dosa, pelipatan pahala, malam Lailatul Qadar yang bernilai lebih dari 1000 bulan, dan surga Royan, surga khusus bagi para shaimun. Sudah barang tentu semua itu mendorong umat semakin terpacu untuk lebih mendekat kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Pada sisi lainnya, manusia itu sebenarnya lebih cinta dunia ketimbang akhirat sedemikian rupa, sehingga semua daya dikerahkan untuk mendapatkannya. Mereka lebih tahu urusan dunia ketimbang akhiratnya. Ia pun lalai. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina falam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Tinggalkanlah ya Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia. Itulah muatan dan isi dari pengetahuan mereka. Sesungguhnya Rabb pula yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat An-Najm ayat 29-30. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah dalam risalah Sulasa mengatakan, ada ikatan hakikat dan fisik antara turunnya Al-Quran dengan bulan Ramadan. Ikatan ini adalah selain bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan ini pula dia mewajibkan puasa. Karena puasa artinya menahan diri dari hawa nafsu dan syahwat. Ini merupakan kemenangan hakikat spiritual atas hakikat material dalam diri manusia. Ini berarti, wahai akhi, bahwa jiwa, ruh dan akal manusia pada bulan Ramadan akan menghindari tuntutan-tuntutan jasmani. Dalam kondisi seperti ini, ruh manusia berada di puncak kejernihannya karena ia tidak disibukkan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ketika itu, ia dalam keadaan paling siap untuk menerima dan memahami ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, bagi Allah, membaca Al-Quran merupakan ibadah paling utama pada bulan Ramadan yang mulia. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, iklim Ramadan membuat iman meninggi, ruhiyah mengatasi jasmaniyah, spiritual mengungguli material. Ramadan benar-benar membuat perubahan. Ada reorientasi dari tujuan yang rendah menuju alam yang tinggi, dari dunia kepada akhirat. Inilah warisan Ramadan yang harus dijaga secara konsisten. Jangan sampai tergerus lagi, terkikis dan hilang dari hati dan ingatan, gegara dunia masuk dan menembus kembali hati dan jiwa kita. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapakah yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka.
sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batalah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu dan menjaga serta memelihara warisan Ramadan ini. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.